Alhamdulillah, kembali lagi di Berita Islami Masa Kini. Dan pemirsa, seperti yang sudah saya katakan bahwa ada rahasia kecantikan dari istri Rasulullah SAW, yaitu Aisyah. Seperti apa rahasianya? Mungkin bisa ditiru sama kaum wanita yang lain. Ini dia beritanya. Rahasia kecantikan Aisyah. Pemirsa beriman, tidak sedikit kaum Hawa yang rela mengeluarkan begitu banyak biaya, bahkan berani melakukan metode kecantikan yang membahayakan seperti operasi plastik, hanya untuk mendapatkan wajah dan tubuh yang sempurna menurut versinya. Namun sebenarnya tahukah Anda bahwa ada bahan alami tanpa efek samping yang dapat kita gunakan untuk menjaga kecantikan tubuh kita? Bahkan bahan alami ini adalah resep dari Aisyah radhiyallahu anha. Mentimun. Mungkin selama ini kita hanya tahu mentimun sebagai sayuran dan pelengkap makanan. Padahal ternyata banyak manfaat yang dikandung dalam sayuran ini, baik untuk kecantikan maupun kesehatan. Di zaman Rasulullah SAW, mentimun sudah dipakai sebagai salah satu bahan untuk kesehatan. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW sering makan mentimun dicampur dengan kurma basah. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, untuk menjaga kesehatan, kombinasi mentimun dan kurma basah juga untuk meningkatkan berat badan dan mengubah bentuk tubuh yang semula kurus menjadi lebih berisi. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Aisyah berkata, "Ibuku mengobatiku agar aku kelihatan gemuk saat dia hendak mempertemukan aku dengan Rasulullah. Dan usaha itu tidak membuahkan hasil, sehingga aku memakan timun dengan kurma basah. Kemudian aku menjadi gemuk dengan bentuk yang ideal." Hadis riwayat Ibnu Majah. Tidak hanya itu, mengkonsumsi mentimun dan kurma juga bisa memperbesar ukuran payudara bagi wanita. Bisa juga dijadikan masker wajah yang dihaluskan untuk meremajakan sel-sel kulit wajah agar tetap awet muda dan mencegah keriput. Di samping itu, mentimun yang dihaluskan jika secara teratur dibalurkan pada pangkal paha atau bagian lainnya, bisa berkhasiat menghilangkan selulit. Lalu dalam ilmu pengobatan Islam, sayur yang memiliki nama ilmiah Cucumis sativus ini dikenal dengan nama kitsa atau khiar. Allah menyebutnya dalam ayat Al-Quran yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kamu tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur mayurnya, ketimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Quran Surah Al-Baqarah ayat 61. Dan dari hasil penelitian modern, disebutkan bahwa mentimun mengandung 0,65% protein, 0,1% lemak, dan 2,2 karbohidrat. Selain itu juga mengandung zat bermanfaat lain seperti kalsium, zat besi, magnesium, fosforus, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, dan vitamin C. Karena kandungan air yang tinggi hingga 90% pada mentimun, membuat mentimun juga mampu memperlancar buang air kecil, membantu menghilangkan dan menetralkan toksin atau racun, serta membantu mengeluarkan bakteri-bakteri di sepanjang usus dan dinding kandung kemih. Selain itu juga mampu mengeluarkan kelebihan asam urat dan sisa metabolisme melalui ginjal. Cara penyajiannya yaitu dengan makan mentimun segar setiap hari, kurang lebih 400 gram 2 kali sehari. Selain memakannya secara langsung, juga dapat dalam bentuk lain yaitu dengan cara dijus atau diparut. Para peneliti juga menemukan bahwa beberapa senyawa yang disebut sterol dalam mentimun dapat membantu mengurangi kadar kolesterol, dan jus mentimun juga bisa sebagai obat menurunkan tekanan darah tinggi atau hipertensi. Pemirsa beriman, ternyata untuk tampil menawan dengan memiliki tubuh yang ideal tidak perlu dengan biaya yang mahal. Dengan cara yang telah dicontohkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, maka Anda sudah bisa memiliki tubuh yang sehat dan ideal. Namun yang perlu diingat, kecantikan seorang wanita muslimah bukan untuk dipamerkan kepada yang bukan mahramnya.
Masya Allah, jadi benar-benar mentimun dan kurma ini dua buah yang kalau dikonsumsi kemudian bisa membuat badan jadi sehat dan tentunya juga jadi lebih cantik bagi para wanita. Dan bukan hanya itu, mudah-mudahan para wanita juga mengikuti akhlaknya istri-istrinya Rasulullah SAW sehingga menjadi wanita-wanita yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Nah pemirsa, berikut ini kita masih juga punya berita seputar wanita, yaitu tentang arisan. Ya, arisan kan ini hal yang sangat lumrah dilakukan oleh para wanita. Tapi apa yang mau kita kupas? Sesaat lagi tetap di Berita Islami Masa Kini.